Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Banyak sekali sahabat Rumah Pancasila yang minta agar Rumah Pancasila mengulas tentang pemuda Pancasila yang kebetulan baru tren-trennya di minggu-minggu terakhir ini. Ada 4 hal yang ingin disampaikan oleh Rumah Pancasila sebagai ruang diskusi kita bersama di Rumah Indonesia yang kita cintai. Yang pertama adalah tentang kata-kata, ungkapan yang disampaikan oleh Pak Junirmat Girsang tentang pembubaran daripada pemuda Pancasila agar dilakukan oleh pemerintah. Nah, Rumah Pancasila ingin menyampaikan bahwa di dalam kehidupan kita di publik ini ya, kita harus mampu membedakan antara perbuatan individu perorangan dan perbuatan yang dilakukan oleh institusi, organisasi, ataupun sebuah kelompok masyarakat. Ini berbeda. Kalau kita lihat ya, di dalam pengalaman kehidupan kita sehari-hari itu, ada ya oknum polisi yang kemudian di jalan menghentikan kendaraan, kemudian undang-undangnya tidak diterapkan, justru menerima upeti, orang boleh lewat lagi. Atau ada oknum polisi juga yang memukul orang di jalan dan lain sebagainya. Kemudian diproses juga. Apakah terus kita meminta agar kemudian institusi kepolisian dibubarkan? Kan tidak. Karena itu adalah perilaku perorangan. Nah, kita juga bisa melihat kejadian umpamanya oknum jaksa, oknum advokat, atau oknum hakim, atau siapapun di Rumah Indonesia yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Bahkan kalau berbicara di DPR RI aja, kita lihat kan banyak orang yang justru merugikan masyarakatnya lebih banyak. Kenapa? Karena mereka melakukan korupsi. Bukan hanya anggota DPR, tapi keterlibatan partai politik pula. Apakah kemudian kita minta partai politiknya dibubarkan? Apakah kita juga meminta agar kemudian DPR juga dibubarkan? Kan tidak. Kenapa demikian? Karena ini adalah perbuatan individu. Maka ketika terjadi perkelahian antara pemuda Pancasila dengan FBR, orang-orangnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran di bidang hukum, itu yang dihukum. Orang-orang yang menyuruh melakukan pelanggaran di bidang hukum itulah yang dihukum. Bukan organisasinya. Karena di dalam praktek, organisasi itu didirikan untuk memberikan kebaikan, rahmat, karunia, partisipasi untuk membangun Rumah Indonesia lebih baik. Ini harus dicermati, sehingga dengan demikian Rumah Pancasila berharap ke depan jangan sampai tokoh-tokoh bangsa ini memberikan ucapan-ucapan yang kemudian mengganggu ketentraman kita di Rumah Indonesia, kemudian terjadilah demonstrasi besar-besaran yang tentu juga akan mengganggu kehidupan kita bersama. Dengan maksud Rumah Pancasila bukan ingin mendukung pemuda Pancasila, bukan. Tetapi Rumah Pancasila ingin mendudukan perkaranya secara baik dengan cara kita berpikir menggunakan akal sehat kita secara baik, bukan hanya di dalam ruang privat, tetapi juga di dalam ruang publik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang demonstrasi yang dilakukan oleh pemuda Pancasila. Kemudian ada seorang perwira kepolisian yang dipukul. Bagaimana pendapat Rumah Pancasila? Begini, di dalam demonstrasi itu tentu akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Bukan hanya oleh orang yang demonstrasi, tetapi bisa jadi dari pihak luar yang tidak setuju dengan adanya demonstrasi. Maka undang-undang kita sudah memerintahkan polisi itu hadir untuk melakukan pengamanan terhadap demonstrasi. Di dalam praktek kan tidak sedikit juga orang yang demonstrasi dengan baik, itu justru dipukuli oleh oknum polisi loh, dibanting oleh oknum polisi. Contohnya yang baru-baru rame dan viral itu adalah mahasiswi yang kemudian dibanting oleh oknum polisi di daerah Jawa Barat, kalau saya tidak salah. Kenapa sampai sering terjadi kerusakan-kerusakan? Karena ini sudah merupakan sifat dasar manusia. Jangankan untuk orang Indonesia yang moralitasnya masih sangat konvensional atau moralitas rendah. Di daerah-daerah yang moralitas tinggi ya, di Eropa sana, di 2 minggu terakhir ini kita bisa lihat di Belgia,
di Belanda, di Austria, itu ada demonstrasi besar-besaran. Di sana itu moralitas orangnya itu sudah tingkat akal kritis dan pada tingkat hati nurani. Tingkat paling tinggi ya kalau kita berbicara teorinya Kohlberg. Tetapi yang terjadi juga di jalan mereka melempari polisi dengan bom molotov, menjara, merusak tempat-tempat publik dan lain sebagainya. Maka kalau kemudian terjadi demonstrasi dan ada pemukulan terhadap anggota kepolisian yang dilakukan oleh oknum, ini sudah kemungkinan besar akan terjadi, iya. Maka bukan menghukum organisasinya. Organisasinya bisa dihukum dengan sanksi administrasi umpamanya. Memberikan teguran. Kenapa sanksi administrasi? Karena tugas pemerintah itu melakukan bimbingan, edukasi, advokasi, kemudian arahan kepada setiap organisasi yang diberikan izin untuk ikut berpartisipasi membangun Indonesia. Kalau ada seperti itu sebenarnya kegagalannya bisa dilihat pada pemerintah dan negara. Sudah berapa banyak mereka turun untuk memberikan partisipasi. Untuk apa? Membimbing, melayani, melindungi, sekaligus advokasi dan edukasi bagaimana organisasi masyarakat bergerak secara baik. Maka terhadap pemukulan yang dilakukan terhadap anggota kepolisian yang kebetulan pangkatnya perwira tinggi juga, AKBP, dihukumlah oknum yang melakukan pemukulan tersebut. Tetapi hukuman pun itu harus dilakukan dengan hukum yang progresif. Hukum yang mengedepankan manusia sebagai fundamennya. Bukan mengedepankan bahan-bahan hukum atau ayat-ayat hukum sebagai fundamen utama. Maka di dalam memberikan hukuman itu harus dicari alasannya, sebabnya, faktor-faktornya, sehingga hukuman yang diberikan kepada yang bersangkutan harus adil. Tidak terlalu berat karena ini terjadi di dalam kelompok massa yang sangat banyak. Ini poin yang kedua yang ingin disampaikan oleh Rumah Pancasila. Kemudian poin yang ketiga ini tentang bentrokan yang terjadi antara Pemuda Pancasila dan FBR. Nah, ketika terjadi bentrokan ini maka yang terjadi adalah sebuah perbuatan pidana yang dilakukan oleh oknum-oknum. Maka harus dicari dan diteliti siapa saja yang kemudian melakukan pelanggaran pidana. Umpamanya unsur penganiayaan, unsur pengerusakan terhadap barang, unsur umpamanya pembunuhan atau lain sebagainya tinggal diungkapkan oleh polisi, maka pelaku-pelakunya itu silakan diproses oleh hukum. Itu yang pertama yang harus dilakukan oleh aparatur kepolisian negara Republik Indonesia. Yang kedua adalah yang harus dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah harus turun tangan untuk kemudian melakukan pembimbingan, melakukan edukasi, melakukan advokasi, melakukan perbaikan baik di dalam organisasi FBR maupun organisasi Pemuda Pancasila sehingga ke depan mereka mampu menjadi tonggak bersama di dalam Rumah Indonesia ini untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Ini juga butuh kebersamaan kita di Rumah Indonesia. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat yang ingin disampaikan oleh Rumah Pancasila adalah tentang bagaimana ego kita ya, baik dalam ruang privat maupun di dalam ruang publik. Khusus untuk teman-teman Pemuda Pancasila dan juga teman-teman FBR, Anda harus mengerti bahwa di samping Anda mempertahankan ego Anda di dalam komunitas Pemuda Pancasila ataupun di dalam komunitas FBR, mempertahankannya dan berbuat kebaikan-kebaikan agar keduanya ini dikenal oleh masyarakat, diminati oleh masyarakat, membangun Indonesia bersama-sama. Anda jangan lupa bahwa di dalam organisasi privat Anda ini, Anda itu masuk di dalam organisasi yang lebih besar. Apa? Organisasi manusia Indonesia yang Pancasilais. Maka organisasi yang lebih besar inilah yang harus dilindungi dan dipertahankan. Sehingga Anda berdua ya, baik organisasi Pemuda Pancasila, FBR, ataupun masyarakat umum ini, kita harus bekerja secara bersama-sama, membuat Indonesia ini menjadi nyaman, menjadi damai, menjadi tentram. Sehingga bukan hanya kita yang betah untuk tinggal di dalamnya dan merawatnya, tetapi orang-orang dari luar juga akan menjadikan kita sebagai contoh. Dan mereka akan mau datang berinvestasi, berbuat hal-hal yang baik di rumah kita bersama, Rumah Indonesia. Berikanlah saran Anda, komentar Anda terhadap apa yang disampaikan oleh Rumah Pancasila. Dan jangan lupa,
selalu berbuat baik, berbuat kasih, berbuat cinta. Landasannya adalah Pancasila. Salam Pancasila, salam penegakan hukum, selalu berbuat baik di rumah Indonesia. Melapangkan